semua jemaat Tuhan. Kita mau tepuk tangan buat Tuhan, amin. MDC Tebing Tinggi memuji Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, semuanya menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, Raja lawanku. Sungguh besar Tuhanku, Kau berikan hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ayo semua jemaat Tuhan, GKP BMDC Tebing Tinggi memuji Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, semuanya menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita mau angkat tangan semuanya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Semuanya, ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, Kau Raja segala raja. Beri sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, yeay. Masih siap memuji Tuhan, amin. Yang kasih Tuhan, di dalammu ada kuasa Tuhan Yesus. Haleluya. Mari semua jemaat Tuhan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Semuanya yuk jemaat Tuhan, Engkau yang termulia di bumi di surga.
termasyur, perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari semua jemaat Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang, dia menara yang teguh. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Dia Bapa yang kekal. Gunung, gunung batu keselamatan. Mari semua jemaat Tuhan lompat. Engkau yang termulia, lompat. Termasyur, berkuasa selamanya. Oh, oh. Di dalam segala hal ada kuasa dalam nama Yesusku. Terima kasih Tuhan. Berkuasa di dalam di surga, termasyur, berkuasa selamanya. Amin. Engkau yang bermulia di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Percaya di dalam nama Yesus ada kuasa. Amin jemaat Tuhan. Di dalam Yesus ada kuasa. Amin. Di dalam Yesus ada mukjizat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kita mau imani, kita mau percaya. Haleluya. Nama di atas segala, nama yang membebaskan kita, nama yang telah membebaskan. Segala kutuk maut dipatahkan. Segala kuasa itu Tuhan, nama itu Yesus. Mari semua jemaat Tuhan. Nama di atas, nama Yesus berkuasa, nama yang telah membebaskanku. Kami tak perlu takut Tuhan. Segala kuasa tunduk. Amin. Yesus, Yesus Raja segala. Mari semuanya yuk. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur, perkasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus ada kuasa. Engkau yang termulia di bumi di surga, selamanya. Engkau pemiliknya Tuhan. Di bumi segala hal ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa. Ada kuasa dalam Yesus. Ku beri sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Sebab Kau pribadi yang ajaib. Kau pribadi yang sangat luar biasa Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyatalah, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan,
Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya. Kau indah Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita semua meninggikan nama Tuhan. Ku tinggikan, amin. Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kau selamanya Tuhan yang kami tinggikan. Tidak ada yang lain Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, amin. Nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupan kami, kehidupanku. Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian. Saya undang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama meninggikan nama Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan
Haleluya, shalom bagi kita semua. Apa kabarnya? Puji nama Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari sejenak kita ambil waktu teduh. Haleluya. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, berbicaralah bagi kami, pakailah hamba-Mu ini yang terbatas ini, urapi dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas Tuhan. Memberkati seluruh jemaat yang mendengar, supaya lewat kebenaran firman, hidup kami semakin bertumbuh, hidup kami semakin percaya kepada kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Dan hidup kami bertumbuh di dalam ketaatan kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita berbicara tentang di sepanjang bulan ini bagaimana mengalami kuasa Tuhan di masa yang sekarang ini. Dan di minggu yang kedua, kita belajar bagaimana walking in God's power through obedience. Kita belajar bagaimana berjalan dalam kuasa Tuhan melalui yang namanya ketaatan. Katakan kanan kiri saudara, ketaatan. Kurang semangat, senggol dulu kanan kirinya, bilang lagi ketaatan. Ya, berjalan dalam kuasa Tuhan melalui yang namanya ketaatan. Bapak Ibu saudara-saudari, salah satu perbedaan yang perlu kita ketahui di dalam hidup ini adalah ketidaksamaan antara yang namanya minat dan komitmen. Kenapa? Karena tidak semua orang yang berminat akan melakukan suatu tindakan yang penuh dengan komitmen. Saya ulangi sekali lagi, tidak semua orang yang berminat itu akan benar-benar mewujudkan minatnya itu dalam satu tindakan yang penuh komitmen. Sebagai akibat, apa yang ia harapkan itu tidak kunjung terwujud. Contoh, tidak sedikit orang yang berminat untuk memiliki tubuh yang sehat. Betul? Betul atau betul? Tapi hanya sedikit saja orang dari antara sekian banyak itu yang sungguh-sungguh mewujudkan minat tersebut dalam satu tindakan yang gigih. Sebagai akibat, tubuh mereka tidak kunjung bugar atau sehat seperti yang mereka harapkan. Kenapa? Hanya sampai di pada minat. Tidak diwujudkan dalam satu tindakan yang penuh komitmen. Semua orang tahu kalau ingin memiliki tubuh yang sehat, ia perlu berolahraga secara teratur. Karena itu, belilah sepatu olahraga, belilah baju olahraga, belilah peralatan-peralatan yang mendukung untuk berolahraga. Kemudian malam hari, sebelum malam hari, karena niatnya besok mau olahraga, setel alarm, besok bangun jam 5 pagi. Keesokan harinya dia terbangun karena alarm sudah berbunyi jam 5 pagi. Tapi udara tiba-tiba terasa sangat dingin, badan pegal-pegal, dan tempat tidur terasa sangat nyaman. Sebagai akibat muncul dalam pikiran, gak usahlah olahraga hari ini, besok masih bisa berolahraga. Dan esok harinya terulang kembali hal yang sama. Sehingga sepanjang tahun tidak ada berolahraga. Alhasil pengen tubuh yang sehat hanya berhenti sekedar akibatnya adakah tubuhnya menjadi sehat? Tidak. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari ya, kalau kita ingin melakukan yang namanya suatu harapan atau minat itu terwujud,
itu haruslah diwujudkan dalam satu tindakan yang penuh komitmen. Hal ini yang dikemukakan oleh seorang yang bernama Kenneth Blanchard, ya. Seorang pakar manajemen yang sangat terkenal dan penulis buku The 1 Minute Manager yang sangat laris dan yang telah diterjemahkan bukunya ini ke dalam 47 bahasa. Wow, serta terjual lebih dari 15 juta eksemplar. Dia bilang begini, terdapat perbedaan antara minat dan komitmen. Ketika Anda berminat pada sesuatu, Anda akan melakukannya hanya ketika hal itu terasa nyaman. Namun ketika Anda berkomitmen terhadap sesuatu, maka Anda tidak akan menerima alasan untuk menghindarinya. Yang Anda pikirkan hanyalah hasil dari apa yang Anda lakukan. Dengan kata lain, kalau kita sungguh-sungguh berkomitmen dan bukan sekedar berminat. Saya ulangi ya. Apabila saudara sungguh-sungguh berkomitmen dan bukan hanya sekedar minat, maka kesulitan yang sebesar apapun yang menghadang tidak akan membuat kita mundur. Apapun kesukarannya, kalau orang sudah berkomitmen, saudara akan terus melangkah demi terwujudnya harapan yang ada dalam diri saudara. Makanya kalau yang namanya pernikahan itu bukan suka atau tidak suka, tapi komitmen. Kalau orang sudah berkomitmen, ya apapun tantangannya, apapun halangannya, cobaannya, saudara akan terus melangkah. Hal yang sama juga berlaku dalam sikap kita terhadap yang namanya rencana Tuhan. Saudara enggak cukup hanya berminat agar rencana Tuhan itu terjadi dalam hidup saudara, tapi saudara harus benar-benar komitmen supaya rencana Tuhan itu terwujud dalam hidup saudara. Oh iya, rencana Tuhan baik bagi setiap orang percaya. Saya berminat melakukannya. Saya berminat untuk mengalaminya. Tetapi minat tersebut tidak diwujudkan dalam satu tindakan. Kita perlu komitmen dalam yang namanya menaati rencana Tuhan tersebut. Dan ketaatan itulah wujud dari iman kepada Tuhan. Tanpa yang namanya ketaatan dalam iman, sebesar apapun minat kita, tetap saja rencana Tuhan itu tidak akan pernah kunjung menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Nah, berbicara tentang hal ini, itu yang kita dapat lihat dalam perjalanan umat Tuhan di Perjanjian Lama. Ya, ini bangsa Israel, saat itu mereka sedang ingin memasuki negeri Kanaan, negeri yang Tuhan telah janjikan kepada nenek moyang mereka, yaitu negeri Kanaan. Nah, pentingnya berbicara komitmen dalam ketaatan ini ditulis dalam Yosua pasalnya yang ketiga. Kalau kita melihat Bapak Ibu, rencana Tuhan itu bagi bangsa Israel itu sangat indah. Dibawanya bangsa Israel itu keluar dari tanah perbudakan di Mesir, mau dibawa ke negeri Kanaan, di sana mereka merdeka, lalu mereka menikmati negeri yang dikatakan penuh dengan susu dan madu. Ini indah ini. Dan tentu orang Israel itu berminat, betul, untuk mengalami yang namanya janji Tuhan tersebut. Akan tetapi Bapak Ibu, rencana Tuhan yang indah ini tidak akan otomatis dengan sendirinya akan terwujud dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena rencana Tuhan ini bukanlah berlangsung tanpa hambatan. Amin.
Demikian juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Rencana Tuhan itu indah. Tapi bukan berarti rencana tersebut bebas hambatan. Amin. Karena orang Kristen ini seringkali tergoda. Ikut Tuhan, rencana Tuhan itu indah. Saya mau ikut menikmati. Tapi gak pengen menghadapi yang namanya hambatan, betul? Tidak kuat yang namanya menghadapi tantangan, betul? Maunya itu otomatis deh. Kalau udah percaya Tuhan yang enak-enak semua. Enggak. Yang setuju katakan amin. Justru karena berlangsung dengan banyaknya rintangan, berlangsung dengan banyaknya hambatan, disitulah saudara perlu yang namanya komitmen. Katakan kanan kiri saudara, komitmen. Dalam ketaatan. Ya, karena kita tahu janji rencana Tuhan itu bukanlah berlangsung tanpa hambatan. Tapi disitulah kita perlu komitmen, tetap taat kepada Tuhan. Karena ketika kita taat, itulah yang mengundang kuasa Allah yang membuka jalan bagi kehidupan kita. Dan itu yang dapat kita lihat nanti dalam kehidupan bangsa Israel. Kalau kita ingin mengalami rencana Tuhan, saudara harus meraih harapan itu sambil menghadapi setiap hambatan rintangan yang ada. Nah, mari kita membaca dalam Yosua pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita akan baca, nanti juga kita akan baca dari ayat yang 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17 ya. Yosua pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan, pagi-pagi benar Yosua dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Mereka sampai di Sungai Yordan dan bermalam di sana sebelum menyeberang. Jadi ini bangsa Israel sudah tiba di dekat yang namanya Sungai Yordan. Mereka bermalam sebelum menyeberang. Kenapa? Karena negeri Kanaan itu harus melewati yang namanya Sungai Yordan atau menyeberangi Sungai Yordan baru masuk ke negeri Kanaan. 3 hari kemudian para pengatur pasukan berkeliling di seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu demikian. Pada saat kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu, diangkat para imam orang-orang Lewi itu, kamu juga harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui sebelumnya. Hanya saja harus ada jarak kira-kira 200 hasta antara kamu dan tabut itu, dan jangan kamu mendekatinya. Ayat yang kelima, kata Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Kuduskanlah dirimu. Ayat yang keenam, Yosua berkata kepada para imam demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Lalu mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan saya ingin memflashback dulu cerita ini saudara supaya dapat workview-nya, supaya saudara dapat gambarannya. Ayat-ayat yang baru kita ini baca ini terjadi sekitar 40 tahun sesudah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari negeri Mesir. Sebagaimana yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu, bangsa Israel itu dibawa Tuhan keluar dari negeri Mesir itu dengan berbagai macam keajaiban, betul? Ada 10 tulah ya kan, kalau saudara masih ingat, amin. Lalu kemudian setelah mereka keluar dari negeri Kanaan itu, berjalan selama 3 hari, dikejar sama Raja Firaun. Saudara kalau masih ingat betul, minggu lalu khotbahnya, amin ya. Nah ketika mereka dikejar, di depan mereka ada yang namanya Laut Beraung. Sebagaimana yang kita sudah pelajari di minggu yang lalu, Tuhan dengan kuasanya yang tidak terbatas
membelah laut seberang. Ya, bangsa Israel akhirnya berjalan, Raja Mesir yang coba mengejar ditenggelamkan di dalam lautan itu. Nah, kurang lebih setahun dari peristiwa itu, bangsa Israel itu tiba di sebelah selatan, ya, di sebelah selatan negeri Kanaan yang bernama Kades Barnea. Kalau saudara kemudian ingat cerita tentang kehidupan 10 pengintai, masih ingat? Yang diutus setelah mereka sampai nih di Kades Barnea, ya, para bangsa Israel yang dipimpin Musa, ya, dan orang-orang Israel itu yang dipimpin Musa keluar dari Mesir itu udah sampai nih di sisi selatan di wilayah yang namanya Kades Barnea. Diutuslah 10 pengintai. Intai dulu negeri Kanaan yang mau kita masukin itu. Betul? Saudara masih ingat cerita itu? Lalu kemudian ketika 10 pengintai ini mengintai negeri Kanaan, setelah berapa waktu mereka kembali memberi laporan kepada Musa. Tahu apa yang dikatakan? Wah, di negeri Kanaan itu bangsanya besar-besar, bangsanya raksasa. 8 orang memberikan informasi yang negatif. Hanya 2 yang memberikan positif, ya, yaitu ya siapa? Dan satu lagi? Ya, lulus sekolah minggunya saudara ya. Kalau tahu cerita itu berarti lulus sekolah minggunya, ya. Sedangkan yang 8 lagi bilang, waduh, negeri di sana itu orangnya besar-besar, tinggi-tinggi, perawakannya besar. Udahlah, gak mungkin kita bisa kalahkan. Terus mereka bersungut-sungut, udahlah lebih baik kita kembali ke Mesir. Ingat cerita itu? Akhirnya karena Tuhan marah, karena mereka berpikiran seperti itu, mereka kan pikirnya gini, rencana Tuhan tuh indah, minat, oke saya mau. Tapi begitu menghadapi tantangan hambatan itu, mereka bersungut-sungut, mereka nggak mau taat. Hanya Yosua dan Kaleb yang mau. Ya kita bisa kalahkan karena Tuhan bersama kita. 8 lainnya bersungut-sungut mempengaruhi seluruh bangsa itu. Sebagai akibat yang saudara tahu kemudian, seluruh bangsa Mesir yang keluar di bawah kepemimpinan Musa yang pada saat itu sedang berada di wilayah Kades Barnea, semuanya mati. Tidak ada yang masuk ke negeri Kanaan. Nah, setelah peristiwa itu kemudian lahirlah generasi-generasi yang kemudian anak-anak mereka yang lahir ini di padang gurun. Yang lahir di padang gurun ini, yang keluar dari negeri Mesir ini, yang lahir di padang gurun, itulah yang dipimpin oleh seorang yang bernama Yosua. Ada haleluya, amin. Dan sekarang di bawah kepemimpinan Yosua, mereka hendak memasuki negeri Kanaan dari sisi sebelah timur, melewati suatu kota yang bernama Yeriko. Inilah peristiwanya, saudara. Haleluya. Kembali di sini mereka menghadapi tantangan, rintangan. Kenapa? Nanti kalau saudara baca nanti di rumah, di ayat 15, ketika mereka mau menyeberangi Sungai Yordan itu sedang banjir. Haleluya. Ada tantangannya saudara? Ada hambatannya saudara? Iya. Mereka menghadapi. Tapi kali ini orang-orang bangsa Israel ini yang dibawa kepemimpinan Yosua ini, mereka memiliki sikap yang berbeda dari generasi yang pertama yang sebelumnya keluar dari negeri Mesir, yang bersungut-sungut ketika tahu ada hambatan rintangan itu. Generasi yang ini berbeda. Bapak Ibu saudara-saudari, 40 tahun kemudian generasi yang kedua yang keluar dari bangsa Israel ini, ya, mereka sudah tiba, ya, di seberang daripada Sungai Yordan, di sebelah sisi timur, ya, yang harus melewati kota Yeriko. Di situ sedang sungainya banjir. Dengan kata lain, di sini komitmen dalam ketaatan mereka sedang diuji. Sedang diuji nih. Rintangannya besar nih. Kalau saudara tahu kemudian kota Yeriko temboknya tinggi banget. Bukan kota yang
eceh-eceh gitu ya. Ini penuh dengan tantangan, tapi di sini komitmen dalam ketaatan mereka sedang diuji. Seringkali orang ingin ikut Tuhan, ya minatnya bagus supaya rencana Tuhan itu yang baik itu terjadi dalam hidupnya. Cuma kalau udah diuji nih dengan hambatan, rintangan, tantangan, kadang-kadang komitmennya hilang. Betul? Bisa jadi menjadi generasi yang pertama tadi, yang sebenarnya udah tiba di wilayah Kades Barnea di sisi selatan. Cuma begitu melihat lawan-lawannya gede-gede, besar-besar, ciut. Langsung udahlah, lebih baik kami kembali ke Mesir. Lebih baik kami mati di sana, ngapain bawa kami. Ini generasi kedua ini diuji dengan tantangan, challenge yang sama. Sedang diuji ketaatan mereka, komitmen dalam ketaatan mereka sedang diuji. Ujian yang akan menentukan apakah mereka akan mengalami rencana Tuhan, yaitu untuk masuk ke negeri Kanaan, negeri yang berlimpah susu dan madu, atau kembali seperti generasi yang pertama tadi, berputar-putar di padang gurun dan akhirnya mati di padang gurun. Tidak ada satupun yang masuk ke negeri Kanaan. Ini sekarang diuji. Saudara mau di generasi yang pertama atau generasi yang kedua? Mau di generasi yang pertama atau generasi yang kedua? Halo? Kedua. Kalau saudara bilang generasi kedua, saudara harus siap tahan uji. Kalau saudara ingin mengalami seperti generasi yang kedua, saudara harus siap-siap menghadapi tantangan. Amin. Ya. Karena generasi yang kedua juga menghadapi tantangan ujian yang sama. Hanya saja ini yang sangat menentukan. Masuk tidak mereka ke negeri Kanaan itu. Atau berputar-putar tewas seperti generasi yang pertama. Nah, menghadapi ujian dalam bentuk kesukaran ini, sebagaimana yang dicatat dalam ayat-ayat 15 sampai dengan 17, di sini Tuhan melalui Yosua dan para pengatur pasukan Israel mengingatkan umatnya perlunya taat, komitmen dalam ketaatan. Nah, wujud dari ketaatan itu apa? Yang pertama, wujud dalam yang namanya daripada ketaatan itu adalah bertindak sesuai tuntunannya. Ini yang paling sangat penting, saudara. Taat itu bertindak sesuai tuntunannya. Berbicara bukti atau wujud dari ketaatan dalam komitmen kepada Tuhan adalah bertindak sesuai tuntunannya. Dan ketaatan itu, kalau saudara taat nih sama Tuhan, itulah ungkapan kerendahan hati saudara. Dan juga iman saudara kepada Tuhan. Jadi kalau saudara taat ini, itu menunjukkan saudara rendah hati. Kalau Anda ini taat, itu menunjukkan Anda orang percaya beriman. Kenapa? Kerendahan hati itu menuntun kita untuk menyadari keterbatasan kita. Orang kalau udah sombong, apa firman Tuhan itu? Nggak betul itu. Nggak mau aku ngikut itu. Tuh, udah sombong. Sering kan begitu? Dengar? Sering? Betul? Betul atau betul? Apa ngikuti firman Tuhan? Alah, nggak usah lah diikuti. Nggak betul. Lebih benar pikiran saya, lebih benar cara saya. Nah, orang yang demikian pasti orang yang bukan rendah hati. Kenapa? Kalau orang yang rendah hati dia sadar, oh iya, saya ini kan terbatas, pikiran saya terbatas, kemampuan saya terbatas, pengetahuan saya terbatas, saya rendah hatilah, saya ikut saja tuntunan Tuhan yang kuasanya tidak terbatas, hikmatnya tidak terbatas, pengertiannya tidak terbatas. Betul? Hanya orang yang rendah hati yang mau taat firman Tuhan. Betul? Coba saudara renungkan. Orang yang sombong, orang yang tinggi hati, pasti dia akan pernah taat sama Tuhan. Amin. Amin. Ya.
hanya orang yang rendah hati. Sekalipun dia hebat, sekalipun dia orang yang pintar, sekalipun dia memiliki posisi, tapi kalau dia orang yang rendah hati sama Tuhan, pasti dia taat. Mari saudara sekarang renungkan, saudara sulit untuk menjadi taat, itu karena kita seringkali masih tinggi hati. Kita masih merasa lebih pintar daripada Tuhan. Kita masih merasa lebih berpengetahuan daripada Tuhan. Sehingga kita, untuk apa saya taat ini? Untuk siapa saya ikuti ini? Enggak penting, enggak peduli. Orang yang taat pasti orang yang rendah hati. Amin. Dan orang yang percaya sama Tuhan, tentu dia tahu kalau Tuhan menuntun itu, Tuhan gak pernah salah dalam menuntun, betul? Sehingga dia benar-benar percaya tuh mengikuti. Apa kata firman Tuhan tentang ayat ini? Oh ya, saya kerjakan, saya ikuti. Karena dia percaya kalau Tuhan gak mungkin salah. Tahu dia Tuhan gak pernah salah, dan tahu Tuhan itu jauh lebih pintar, jauh lebih berhikmat daripada dirinya, maka dia rendah hati. Itu nampak dalam yang namanya ketaatan. Amin. Haleluya. Jadi taat itu sederhana, rendah hati dan percaya. Orang yang tidak rendah hati akan sulit untuk taat. Orang yang tidak percaya akan sulit mengikuti tuntunan Tuhan. Haleluya. Haleluya, amin. Kan sering kan, saya juga sering gitu saudara. Merasa saya lebih pintar, taunya saya jong. Kan gitu kan sering kan, kalau bawa mobil gitu kan, merasa lebih tahu jalannya gitu kan. Bawa terus, diingati kayaknya salah jalan, enggak ini benar jalannya gitu ya kan. Apalagi kalau dibilang salah enggak mau ya kan, bawa terus jalannya. Setelah lewat berapa waktu ternyata salah, harus putar balik. Ya itu kadang-kadang enggak rendah hati. Coba kalau rendah hati, udah dibilang, salah jalannya. Coba tanya orang atau gimana. Enggak, ini bener nih. Ya, sering kan kita gitu, betul? Kenapa? Karena tidak rendah hati. Haleluya. Amin. Tapi saudara jangan buru-buru menertawakan saya ya, karena saya gak rendah hati gitu ya, membuat tersesat ya. Karena keras kepala dan sok tahu seringkali itu juga ada dalam sikap orang banyak terhadap Tuhan, betul? Tidak jarang orang dengan sikap sok tahu beranggapan bahwa ia tidak memerlukan tuntunan Tuhan. Sehingga begitu Tuhan memberikan tuntunan, tidak sedikit orang yang dengan keras kepala memilih jalan mereka sendiri. Oleh karenanya, sebabnya tadi dalam Yosua pasal 3 ya, ayat 4, ayat 3 sampai 4 tadi, Tuhan melalui pengatur pasukan yang berkeliling di seluruh perkemahan bangsa Israel mengingatkan umatnya dengan berkata begini, pada saat kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu diangkat, para imam orang-orang Lewi itu, kamu juga harus berangkat dari tempatmu dan sedang banjir nih. Sedang banjir di depan sungai Yordan. Tapi Tuhan bilang, pada saat kamu melihat tabut perjanjian Allahmu diangkat para imam orang-orang Lewi itu, kamu juga harus apa? Duduk-duduk aja, tunggu sampai sungainya kering gitu? Gak, kamu harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui sebelumnya. Nih saudara, tabut perjanjian. Ini kurang lebih bentuknya seperti ini. Ada kayak kotak kayu,
itu akan dibalur dengan emas, ya. Lalu ada kerup, dua kerup lehernya, itu juga terbuat dari emas. Dan tabut perjanjian itu saudara, ya, tabut perjanjian ini, kalau saudara nanya apa Pak itu kok dibawa-bawa bangsa Israel, zaman dahulu itu di dalamnya itu disimpan 2 loh batu yang bertuliskan 10 hukum yang Tuhan berikan, namanya apa? Hukum Taurat. Nah, tabut perjanjian itu adalah simbol yang melambangkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Itu sebabnya sangat penting yang namanya tabut perjanjian ini. Nah, dengan berkata seperti di ayat 3 dan 4 yang kita baca tadi, ya saudara, Tuhan mengingatkan umatnya tentang yang namanya pentingnya kerendahan hati, karena mereka tidak tahu jalan yang mereka harus tempuh. Dan yang kemudian pentingnya taat, katakan kanan kiri saudara, taat. Rendah hati, nggak tahu kan saudara apa yang akan terjadi. Jangankan 1 menit, 2 menit, detik ke depan pun saudara nggak tahu, betul? Oleh karena perlu rendah hati. Rendah hati, ikut tuntunan Tuhan. Yang kedua saudara, pentingnya ketaatan. Mereka harus mengikuti tabut perjanjian yang diusung oleh para imam. Ketaatan kepada tuntunan Tuhan dalam iman dan kerendahan hati tersebut, itu juga yang harus ada pada diri kita. Amin. Katakan kanan kiri saudara, rendah hati bos. Ya, rendah hati ya. Jangan sampai menjadi tinggi hati sombong. Merasa lebih tahu, merasa lebih pintar daripada Tuhan. Sehingga sulit untuk taat. Ini yang harus ada saudara. Yang kedua, ya, wujud daripada ketaatan itu yang kedua adalah menghormati otoritasnya. Menghormati otoritasnya. Otoritasnya di sini adalah otoritas Tuhan. Dan ketaatan seperti ini, ya, ketaatan seperti ini itu adalah ketika polisi, kalau saudara lihat ada polisi di simpang, ketika mengangkat tangannya ke atas, ya, semua kendaraan baik yang berada di sisi depan, belakang maupun samping dan sang polisi itu akan berhenti. Saudara lihat nggak itu? Kalau polisi di lampu merah begitu, misalnya ada kendaraan pejabat mau lewat, begitu dia di tengah, tangannya diangkat gini, semua pada berhenti. Itu kan bukan razia Bu. Ini mau memberhentikan untuk mengatur jalur lintas. Pertanyaan saya, kenapa saudara harus patuh? Iya kenapa? Kenapa harus saudara berhenti? Kenapa saudara takut? Karena polisi punya otoritas. Betul? Kalau seandainya Bang Dani mau jago-jagoan di tengah gini, berhenti gitu, nggak ada yang mau dengar. Kenapa? Karena Bang Dani tidak memiliki otoritasnya. Betul? Polisi kenapa? Dia kalau tangga tangan begini, semua yang berhenti jalan, karena dia dimiliki otoritas. Bapak ibu saudara-saudari, para pengemudi kendaraan menghormati otoritas yang disandang polisi. Bapak ibu saudara-saudari, ya, berbicara tentang yang namanya otoritas, John Prince dan Bertram Rappen, ya, dia katakan ada 5 sumber daripada yang namanya pengaruh. Salah satunya itu adalah legitimate power atau kekuasaan yang absah, kekuasaan atau power karena memiliki otoritas yang sah untuk melakukannya. Polisi memiliki otoritas, betul? Untuk memberhentikan, ya kan, setiap kendaraan yang lewat. Karena dia punya apa? Otoritas. Pak Stephen nggak punya otoritas yang sama. Jangan karena pendeta saya mau angkat tangan saudara. Beda bos. Tak punya otoritas.
Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, hal yang sama kalau kita meyakini Tuhan itu punya otoritas dalam hidup kita, saudara akan taat. Betul? Kenapa saudara taat sama polisi? Karena saudara tahu polisi punya otoritas. Nah, kalau sikap yang sama nih sama Tuhan, tentu kita akan taat dong, betul? Sama seperti ketika Pak Polisi berhentikan, saudara tahu dia punya otoritas, saudara akan berhenti. Hal yang sama juga, kalau Tuhan itu kita taruh sebagai otoritas yang paling tertinggi, apa yang Tuhan perintahkan pasti akan kita kerjakan, betul? Pasti akan kita taati. Permasalahannya seringkali Tuhan otoritasnya di bawah kita. Betul atau betul? Sehingga bukan kita yang mengikuti Tuhan. Tuhan yang harus ikut mau saya. Nah, itu yang seringkali keliru. Kalau kita mau taat, tempatkanlah Tuhan sebagai otoritas yang paling tinggi. Amin. Sama seperti polisi tadi. Orang akan menjadi taat, akan berhenti karena dia tahu polisi punya otoritas. Hal yang sama Bapak Ibu, kalau kita mengakui otoritas Tuhan, saudara tidak akan berlaku sembarangan terhadap Tuhan. Amin. Karena saudara tahu otoritas polisi, saudara tidak akan berani menerobos kalau sudah diberhentikan. Karena akan ada apa? Konsekuensi. Kalau kita tahu, kita meyakini, kita mengakui otoritas Tuhan, kita akan menaati tuntunan yang Tuhan berikan. Hal tersebutlah ya, yang terlihat ya, dari bagaimana yang dikemukakan oleh pengatur pasukan tadi dan Yosua di dalam ayat 4 dan 5 dengan berkata sebagai berikut. Hanya saja dikatakan di sana harus ada jarak kira-kira 200 hasta antara kamu dan tabut itu dan jangan kamu mendekati. Jadi ketika tabut perjanjian diangkat ini mau menyeberangi sungai Yordan, harus ada jarak 200 hasta dari tabut itu. Dan 2000 hasta. Dan jangan kamu mendekati. Kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. 2000 hasta itu kurang lebih 900 meter. 100 meter lagi 1 kilo. Dan ini berbicara tentang otoritas Tuhan. Hal ini berbicara tentang otoritas Tuhan. Karena Tuhan itu otoritasnya yang paling tinggi, sehingga perlu dihormati. Bentuk penghormatannya itu tidak ada boleh seorang pun yang mendekat. Bahkan jaraknya hampir 1 kilometer. Wow saudara, ini adalah ungkapan penghormatan kepada otoritas, kekudusan, dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Itu sebabnya dikatakan lagi, kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Tuhan ngomong kayak gini ini, Tuhan ingin menunjukkan tentang siapa yang punya otoritas tertinggi. Dan penghormatan yang penuh kepada otoritas tersebut. Tuhan menegaskan pentingnya sikap menghormati otoritasnya. Kalau bangsa Israel ini udah hormat
tunduk hormat kepada otoritas Tuhan, otomatis mereka akan ikuti apa yang Tuhan katakan. Betul? Betul nggak? Sama seperti saudara. Kalau saudara tahu polisi punya otoritas, saudara tentu akan ikuti arahannya kan? Kau jangan lurus kau, belok kanan kau. Saudara akan belok. Betul. Begitu juga kalau saudara dengan Tuhan. Saudara tahu dia punya otoritas yang tertinggi. Ketika Tuhan bilang kanan-kanan, kiri-kiri, lurus-lurus, saudara akan mengikuti apa yang Tuhan katakan. Hal yang sama Bapak Ibu. Itu sebabnya penting sekali di sini mengakui yang namanya otoritas Tuhan. Orang yang tahu akan mengikuti tuntunannya, betul? Orang yang mengenal polisi akan mengikuti tuntunannya sebab dia tahu otoritas polisi, betul? Sekarang yang ketiga, tuntunannya, ya kan? Otoritasnya. Nah, yang ketiga, melangkah sesuai perintahnya. Wujud daripada ketaatan itu, yang ketiga adalah melangkah sesuai perintahnya. Ini sebenarnya tidak sukar untuk dipahami. Kalau orang sudah taat sama Tuhan, menghormati otoritas Tuhan, percaya kepadanya, maka tidak akan susah untuk melangkah sesuai dengan perintahnya. Betul? Kenapa saudara mengikuti perintah Pak Polisi untuk berhenti? Karena saudara sudah menghormati otoritasnya. Betul? Sehingga dia bilang stop. Saudara stop. Saudara maaf belok kiri. Saudara akan? Begitu juga dengan Tuhan. Kalau saudara taat dalam tuntunannya, saudara menghormati otoritasnya, Tuhan bilang kanan, saudara akan ikut. Sehingga nggak akan sukar untuk melangkah sesuai dengan perintahnya. Betul? Ada amin? Ada amin? Sehingga nggak akan sukar. Seperti contoh, bagaimana sikap yang seharusnya dari seorang pasien yang datang berobat kepada seorang dokter tentang pentingnya mengikuti atau melangkah sesuai perintah daripada orang yang kita punya otoritas ya. Sebagai contoh, seorang pasien yang datang berobat kepada seorang dokter, ini berulang kali nih contohnya ini ya. Ketika udah dia periksa, dokter bilang, ini gulamu ini tinggi nih, ya kan gitu kan. Sehingga kau harus kurangin ini makanan-makanan yang mengandung kadar gula yang tinggi. Dan minumlah obat, nih saya tulis ya resepnya. Nanti kamu ke apotek, beli obat ini. Kurangi makan yang mengandung gula, makanlah obat yang ditulis dalam resep. Nah menanggapi nasihat sang dokter, pasien tadi berkata, oh pasti dok, iya. Nasihat yang dokter berikan ini pasti saya akan turuti, ya kan? Dan obat-obat yang dokter berikan pasti akan saya minum. Terima kasih ya dokter, terima kasih. Ya, keluar dari ruang praktek, pasien tadi ketemu sama istrinya. Dia bilang begini, oh dokter ini dokter yang sangat pandai nih. Ia tahu penyebab dari penyakit yang saya derita. Ia memberikan nasihat yang sangat tepat. Obat-obat yang diberikannya pun sangat pasti ini sangat manjur ini. Karena dokter ini hebat nih. Saya akan menaati semua yang ia katakan. Namun sesudah itu pasien tadi tidak membeli obat sesuai dengan resep yang ditulis oleh sang dokter, tapi ia tetap saja mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung kadar gula yang tinggi, walaupun tadi dokter udah melarang. Orang yang seperti ini, apa saudara? Ini orang yang hanya omdo. Omong doang. Iya, nanti saya minum. Iya, nanti saya akan kerjakan. Tapi tidak ada yang ia kerjakan. Tidak ada yang lakukan.
Kalau dia teruskan sikapnya kayak gini, akankah kesehatannya akan semakin membaik? Apakah kondisinya akan semakin membaik? Tentu saja tidak. Dan itulah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita orang Kristen. Tahu nggak Tuhan itu baik? Tahu nggak firman-Nya itu bagus sekali untuk saudara kerjakan dalam hidup saudara? Tahu nggak? Tahu. Masalahnya ditaati nggak, dilakukan nggak firman-Nya itu? Sehingga seringkali kehidupan rohani menjadi macet. Kehidupan rohani tidak bertumbuh karena hanya sekedar tahu, percaya bahwa yang di Alkitab itu bagus, percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik, iya semua. Tapi apa yang dikatakan dalam itu tak ada satu pun dikerjakan. Menurut saya, adakah kehidupan Kristen yang akan bertumbuh? Tidak akan. Itu makanya saudara, ilustrasi tentang sang dokter ini menarik ini. Seringkali kan begitu. Tahu nih Tuhan baik. Firman-Nya pun kita tahu pasti bagus. Masalahnya pernah nggak kita kerjakan? Sehingga nggak heran. Kok kehidupan saya tidak mengalami perbaikan? Kok hidup saya tidak mengalami perubahan? Sama lah seperti tadi. Gimana kondisi tubuhnya mau makin sehat, makin bagus. Apa yang dia tahu, apa yang sudah diberikan tidak dikerjakan. Sehingga kehidupannya bukannya makin naik, malah makin merosot. Sama halnya dengan kehidupan Kristen kita. Ingatlah ini tentang ilustrasi sang dokter. Semua yang dituliskan oleh dokter, semua yang dinasihatkan yang dokter yang baik itu tidak akan dialami kalau tidak dilakukan dalam ketaatan. Amin. Sama juga dengan firman Tuhan itu. Isinya yang baik, hikmatnya yang luar biasa, kekayaannya yang luar biasa. Saudara gak akan alami kalau saudara tidak belajar mulai melakukannya. Itu sama seperti omdo doang. Ya saudara-saudari. Dan disinilah pentingnya ketaatan terhadap perintah Tuhan yang disampaikan kepada para imam melalui Yosua di ayat 6 tadi. Ya. Orang yang menaati Tuhan, menghormati dan percaya kepadanya pasti akan melangkah sesuai dengan perintahnya. Dengan kata lain, ketaatan tersebut bukan sekedar dalam bentuk kata-kata yang diucapkan, tetapi dalam tindakan yang dilakukan sebagaimana di ayat yang ke-6. Angkatlah tabut perjanjian itu dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Ingat kali lagi, sungai Yordan bukan dalam keadaan kering, tapi sungai Yordan saat itu sedang dalam keadaan banjir. Saudara baca di ayat 15. Nah sekarang Tuhan suruh angkat tabut perjanjian dan menyeberanglah. Saudara ngerti enggak ini? Supaya saudara mengerti tentang konteks ketaatan ini yang luar biasa. Bukan taat itu bukan karena sesuatu berjalan enak, mudah. Enak kalau gitu taat. Tapi kalau dalam keadaan yang seperti begini nih, Tuhan suruh tetap maju melangkah. Ini baru the real ketaatan saudara. The real, bukan karena enak-enak ya. Lagi berjalan, ya taat ini ya. No, ini the real ketaatan. Ketika tantangannya ada, hambatannya benar-benar ada. Menyeberang, angkat tabut perjanjian itu. Menyeberang. Wow. Orang yang menaati Tuhan, menghormati dan percaya kepadanya, akan melangkah sesuai dengan perintahnya. Itu ketaatan. Dan kalau saudara baca, karena imam-imamnya ini taat nih, Tuhan suruh angkat, jalan seberang, ya. Saudara lihat apa yang terjadi. Ya, mereka taat, lalu mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu, ayat 15. Adapun sungai Yordan meluap di panjang tepinya selama musim menuai. Pada saat para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan,
kaki para imam pengangkat tabut itu masuk ke dalam air di tepi sungai itu. Saudara baca ayat 16, kita baca 1, 2, 3 ya. Air sungai itu berhenti mengalir dari hulu dan menjadi satu bendungan yang berdiri jauh sekali di dekat Adam, kota di sebelah kota Sartan. Aliran air ke laut Araba, laut asin, terputus sama sekali. Lalu bangsa itu menyeberang di seberang kota Yeriko. Saudara lihat tuh, ketika imamnya taat, ikut apa yang Tuhan perintahkan, seberangi. Walaupun sedang meluap banjir. Ketika mereka menginjakkan kaki melangkah taat, tuh saudara lihat. Lihat kuasa Tuhan, amin. Lihat mujizat Tuhan. Makanya saya bilang ini the real ketaatan. Taat itu bukan karena enak-enak aja, saudara. Amin. Tapi begitu menghadapi tantangan ini, mau nggak tetap taat? Karena kalau orang yang tetap taat, itulah yang mengalami mujizat Tuhan. Itulah orang yang mengalami kuasa Tuhan. Sehingga di ayat 17, para imam yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering. Di tengah sungai Yordan tuh mereka tetap bawa, begitu diinjak kering semua. Sementara seluruh orang Israel menyeberang di tanah kering itu sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Wow. Singkat kata, ketaatan kepada Tuhan, yakni dalam bentuk taat kepada perintahnya, itu yang akan mengundang kuasa Tuhan yang membuka pintu mujizat bagi umatnya. Amin. Taat, 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 taat. Itu yang akan membuka kuasa pintu mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Kalau seandainya para imam, Tuhan gak salah nih, lagi banjir nih di depan, masa suruh nyebrang? Kalau seandainya para imam ngomongnya gitu, mungkin gak terjadi mujizat Tuhan. Kalau bangsa Israel kemudian seperti yang generasi pertama itu yang bersungut-sungut, Tuhan ada-ada aja lu mau bawa kami nih ke negeri Kanaan, di depan sungai Yordan banjir, lu suruh kami seberangi, ogah, mending balik. Nah, kalau ngomongnya gitu tuh persislah seperti generasi yang pertama, yang akhirnya tidak mengalami janji dan rencana Tuhan dalam hidupnya, nggak ngalami. Amin. Luar biasa saudara ya, luar biasa sekali ya. Oleh karenanya saudara, ya ada satu lagu ya, ini penulisnya adalah John Symmes terakhir nih, percaya dan taat, karena tidak ada yang jalan lain untuk berbahagia dalam Yesus kecuali dengan percaya dan taat. Kunci ketaatan, bertindak sesuai tuntunannya. Yang kedua, menghormati otoritasnya. Yang ketiga, melangkahlah sesuai perintahnya. Itu yang akan membuat saudara mengalami kuasa Tuhan. Amin. Berjalan dalam kuasa Tuhan melalui ketaatan. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Kami sangat diberkati. Kuasa Tuhan itu bisa kami alami di masa kini. Hari ini kami belajar untuk mengalami kuasa Tuhan. Kami perlu berjalan dalam ketaatan. Sama seperti bangsa Israel yang Tuhan ingin bawa mereka ke dalam rencana yang indah. Tapi ada hambatan tantangan. Tetapi sikap mereka ketika menghadapi tantangan itu adalah dalam ketaatan. Mereka mengalami kuasa Tuhan. Kami mau Tuhan, dalam tantangan, kesukaran, ujian, cobaan yang berat apapun, kami mau berjalan dalam ketaatan kepada Tuhan. Kami percaya kami akan mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Sama seperti bangsa Israel yang baru kami sharingkan, kami renungkan siang hari ini, kami juga akan mengalami. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan senantiasa tersedia bagi kami. Tuhan, Engkau tidak pernah menjadi lelah, Engkau tidak pernah menjadi letih, Engkau tidak pernah menjadi lesu ya Tuhan. Kuasa-Mu tak terbatas.
tersedia senantiasa bagi kami. Yang perlu kami bawa adalah iman dan ketaatan yang sungguh kepada Tuhan. Karena iman dan ketaatan itu yang akan membawa kami mengalami semua janji dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau membawa iman yang besar, pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Tapi kami juga mau melangkah di dalam ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berjalan dalam tuntunan Tuhan, menghormati pribadimu, dan menjalankan apa yang menjadi perintahmu Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu semua yang Tuhan lakukan, semua yang Tuhan kerjakan, semua yang Tuhan perintahkan, semua baik, semua terbaik, tidak pernah Engkau salah ya Tuhan. Kamilah yang seringkali salah, kamilah yang seringkali keliru. Ajar kami Tuhan untuk bisa rendah hati dan menghormati Engkau Tuhan, otoritas dalam hidup kami. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Kami berdoa, amin.